Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, dalam diskusi properti, pada kesempatan kali ini saya lagi di taman kafe yang rencananya akan dibuat atau di launching, soft launching di Desember 2020. Insya Allah kita akan soft launching di sini, Taman Cafe Jagad Villa Syariah. Pada kesempatan kali ini, di sela-sela saya mengamati pembangunan dan perapian taman, saya ingin berbagi inspirasi kepada teman-teman semuanya terkait dengan mantra bisnis. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk banyak model, untuk banyak usaha, untuk banyak kegiatan terkait dengan mantra bisnis ini. Ada 5 hal yang harus kita ketahui dalam mantra bisnis ini. Kadang orang nggak tahu apa sih atau cara memulainya gitu. Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Kemudian kata-kata mantra ini sebenarnya diramaikan oleh key coach, grounded coach yang diasuh oleh Dr. Imam El Fahmi, gurunda kita, yang disebut dengan mantra grounded kan gitu. Tapi saya menyimpulkan bahwasanya mantra ini bukan sembarang mantra gitu. Bukan mantra coba japu, tapi sebenarnya lebih kepada urutan-urutan untuk kita dalam melakukan bisnis ini mempunyai semangat yang kuat, kira-kira begitu. Mantra yang pertama yaitu dengan kita sebut dengan angka yang memaksa. Teman-teman, dalam berbisnis kita ini harus kita tentukan, atau dalam kehidupan apapun kita harus tentukan target apa yang harus kita kemudian capai. Angka berapa yang harus kita inginkan dalam kita melakukan bisnis ini. Angka yang memaksa yang membuat kita ini seolah-olah dikatakan sama orang itu menjadi orang yang gila, kira-kira gitu. Nggak mungkin itu kita lakukan. Itu mantra yang pertama. Jadi kalau bikin angka jangan nanggung-nanggung, bikin angka yang sangat fantastis. Yang kedua yaitu tindakan yang menantang. Jadi setelah ada target yang luar biasa, yang dianggap orang gila, kemudian tindakan-tindakan apa yang kita lakukan, ya gitu ya. Ditulis satu persatu. Tindakan apa yang memungkinkan target itu terpenuhi. Nah, itu namanya tindakan yang menantang. Yang ketiga, kawan-kawan, mantra yang ketiga yaitu tagih brutal. Nah, kita menagih apa yang tindakan-tindakan yang sudah kita tuliskan, yang gila itu tadi dibuat, yaitu yang menantang apa tindakan kita. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga tadi kita tagih brutal atau evaluasi terus. Tim kita evaluasi, diri kita evaluasi, langkah-langkah kita benar apa enggak yang kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan sebagai mantra yang ketiga. Yang keempat, tidak ada kata tapi atau tyranny of or dan genius of end. Tidak ada kata tapi, tidak ada alasan terhadap hasil evaluasi itu, sehingga kita semangat untuk melakukan. Kadangkala kita sudah membuat planning yang tinggi, kita mengeksekusi, tapi kita lemah di evaluasi, bahkan pemakluman yang banyak. Kita nggak punya modal, kita usahanya pengen target 100, tapi kita nggak punya modal, itu alasan. Oleh karena itu mantra ini harus kita lakukan. Tidak ada kata tapi, tidak ada kata tapi. Ya, itu yang perlu kita tekankan kepada kita. Yang kelima, mantra yang terakhir yang biasanya diajarkan kepada kita yaitu kejam terhadap nilai inti. Ya, kita kejam terhadap nilai inti. Terhadap nilai inti yang pengen kita lakukan itu, standar yang kita lakukan itu
kita terhadap diri kita ini kejam. Kita terhadap diri kita ini mencapai target yang kita inginkan. Jadi kita sendiri mengevaluasi dan kita pokoknya harus kita lakukan. Kira-kira begitu. Ya, yang kita lembek kawan-kawan, ya nggak apa-apa, kita berproses, kita mengevaluasi diri kita dengan secara kejam, sehingga kita mencapai kegagalan-kegagalan yang sudah maksimal. Kegagalan apa yang kita dapat, ya kita dapat secara usaha yang maksimal dan kita perbarui lagi untuk yang baik lagi. Kira-kira itu kawan-kawan tips bisnis dari saya di sela-sela membangun atau membuat taman, kafe taman yang akan kita launching. Jadi target kita sudah tentukan dan insya Allah akan kita geber, kita kejar. Semoga nanti kafe taman bisa beroperasi di tahun baru. Terima kasih dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.